Halo teman-teman semua, berjumpa lagi denganku Fajar DP teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba tes bagaimana hasil gambar dan juga hasil audio Akaso V50X new version 2025 teman-teman. Oke, ini saya gunakan settingan 1080p atau pixel dan 60 fps atau 60 frame per second teman-teman. Saya gunakan mic eksternal Akaso original. Jadi nanti kita lihat sama-sama ya teman-teman ya, gimana hasil dari rekaman audio mic Akaso ini ya. Kalau menurut reviewnya sih mic Akaso ini kurang bagus teman-teman. Tapi ya nggak tahu ya, karena saya belum nyoba sendiri. Jadi ini percobaan pertama saya. Jadi semoga hasilnya bagus teman-teman. Nah untuk apa ini WDR ya? WDR itu saya kasih minus 0,3 kalau nggak salah. Tadi itu WDR-nya, terus stabilisernya saya pastikan on teman-teman. Sebelumnya saya juga ini sudah bikin video, tapi saya lupa ngaktifin apa itu namanya stabilisernya. Jadi ya itu gempa bumi teman-teman. Waduh, dilihat itu pusing. Terus saya coba juga waktu itu nggak pakai mic eksternalnya, suaranya kayak jauh gitu teman-teman. Jadi ini saya coba pakai mic eksternalnya, hasilnya seperti apa, karena saya takut juga kalau pakai mix eksternal ini hasilnya jelek itu ya. Ya tapi ya sudahlah, namanya juga review ya kita nikmati saja lah. Nanti kalau hasilnya jelek ya kita utak-atik lagi sembari cari jalan keluarnya biar audionya itu kalau didengerin bagus. Kalau saya lihat-lihat di apa itu namanya, di ini loh, di YouTube itu, nah reviewer profesional motovlogger yang sudah pakai Akaso itu ini beli sendiri apa output eksternalnya apa saya lupa itu namanya. Jadi nanti micnya pakai mic yang murah itu loh teman-teman, atau mic hasil dari mic hasil dari apa itu ini loh, headsetnya HP itu loh, kayak gitu. Itu hasilnya malah lebih bagus. Tapi saya lihat-lihat kok yo, lumayan mahal juga itu. Apa sih sing buat nyambung itu loh. Aduh karo jenenge aku. Buat nyambung itu harganya sekitar 100 ribuan nih. Nah di depan ini pemandangannya cukup lumayan bagus. Di depan itu kota Batu teman-teman. Jadi itu Gunung Panderman. Gunung Panderman. Kita belok ke kiri teman-teman. Nanti hasilnya seperti apa, teman-teman bantu koreksi ya di kolom komentar ya. Yang sudah pakai Akaso mungkin bisa ngasih tahu itu ini settingannya harus seperti ini dan seperti itu. Karena saya masih baru pertama kali ini, jadi bisa dibilang saya ini amatir teman-teman. Nah di Malang sendiri ini perbatasan antara Kota Malang dan Kabupaten teman-teman. Di sini ini sudah mulai pelebaran ya, banyak sekali perumahan-perumahan di sini. Jadi teman-teman yang ingin apa ya, saya baca itu loh teman-teman di artikel itu katanya salah satu kota yang paling enak ditinggali untuk masa tua itu di Malang teman-teman. Nah kalau kalian ingin tinggal di Malang ya yang paling cocok itu di daerah sini teman-teman, daerah Dau sini. Karena menurut saya itu ke kota Malang dekat, ke kota Batu dekat, terus habis itu view-nya itu juga masih bagus ya, masih asli lah.
daripada teman-teman beli di daerah kota gitu. Menurut saya ya Malang kalau sekarang ini sudah ramai teman-teman. Nah di depan ini teman-teman sebelah kiri itu Tugu Selamat Datang Kota Malang. Tuh kelihatan dah. Terus kita ini belok ke sini, belok ke kanan. Belok ke kanan, kalau lurus saja itu lurus ke sana ya teman-teman ya, lurus ke sana itu arah ke Petung Sewu teman-teman. Nah di Petung Sewu sendiri ini ada ini ya, tempat wisata. Aduh aku kok ngeblank, tempat wisata apa sendiri? Tempat wisata apa gitu loh itu, pokoknya enak lah teman-teman. Pokoknya enak itu di sungai gitu loh. Apa sih? Ya nanti tak tulis lah, tak tulis di layar itulah tempat wisatanya. Jadi apa ya, di teman-teman itu bisa bersantai gitu loh, menikmati suara aliran sungai gitu loh teman-teman. Terus di Petung Sewu sendiri ini juga tempatnya atau pusatnya perkebunan jeruk teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari jeruk, Petung Sewu ini tempatnya itu teman-teman lurus saja itu nanti kiri kanan banyak yang jual jeruk. Nah, kayak ini loh, sebelah kiri kita ini jeruk teman-teman. Jeruk, sebelah kanan juga loh jeruk lagi. Oh iya, tempat wisata Bedengan teman-teman, saya baru ingat tempat wisata Bedengan. Nah itu bisa camping, bisa juga cuma sebentar aja di sana teman-teman. Kita belok kanan, nah kalau lurus itu ke Bedengan. Ini kita belok kanan aja. Di daerah-daerah sini, di daerah Dau sini nih, perumahan itu masih kalau dibilang harga masih masuk akal lah teman-teman. Dengan view yang cukup indah saya rasa ya. Dengan view yang cukup indah dan hawa yang cukup segar itu, wah enak lah. Ini ada apa di depan ini? Apa? Oh, tukang paket. Atau nama jatuh balik paketnya. Datarannya dataran tinggi. Ini kayak ini bannernya ini loh. Nah ini harga mulai sama 300 jutaan. Tuh viewnya bagus, cakep teman-teman. Itu Gunung Arjuna itu di sana. Nah, Gunung Arjuna semoga kelihatan ini dari kamera ini. Cakep, hawanya sejuk. Kalau boleh saya saranin misalnya teman-teman mau pindah ke Batu, kalau ke Batu ke Malang gitu ya cocoknya tinggal di Daung sini teman-teman. Cocok wes. Oke, ini jalannya agak berkelok-kelok dan naik, turun, ini turunan karena kita sekarang lagi turun ini teman-teman. Jalannya turunan. Jadi di Daun sendiri itu kalau misalnya mau ke Kota Malang dekat, mau ke Kota Batu dekat, tempat-tempat wisata juga dekat, ada Sengkaling, ada banyak, ada Bedengan tadi, terus dekat dengan apa itu Jatim Park 3, Predator, Fun Park yang sekarang berganti nama jadi apa itu Batu Economis Park. Nah itu juga enak teman-teman buat apa ya, buat wisata gitu loh, karena untuk kalangan Jenderal Sewu ya, untuk kalangan menengah ke bawah itu recommended lah. Dengan harga 25.000 itu kita sudah dapat voucher lagi 25.000. 25.000 itu bentuknya voucher, jadi bisa dipakai untuk ini loh, apa, naik wahana. Jadi maksudnya sebenarnya gratis, cuma kita beli vouchernya aja 25.000 itu. Itu jadi recommended lah. Tuh ini jeruk. Jalanan ini juga sepi
ya teman-teman, ramenya itu kalau sore atau pagi aja. Pagi itu waktunya anak sekolah, sore waktunya orang pulang kerja. Nah ini kalau lurus itu teman-teman ke Batu itu, kita belok kanan lagi. Kalau untuk fasilitas umum Mas di Indau gimana? Fasilitas umum tempat sekolah gitu ya misalnya itu banyak. Di sini juga pondokan juga banyak. Gereja juga ada, masjid juga tambah banyak. Tuh teman-teman. Jadi ya kalau menurut saya recommended banget tinggal di daerah Indau teman-teman. Soalnya rumah saya juga daerah Indau. Dan saya rasakan itu enak teman-teman tinggal di sini teman-teman. Enaknya apa? Kawasannya sepi. Ramenya itu kalau waktu weekend gitu ya. Ini kan jadi jalan tembusan gitu teman-teman. Jalan tembusan, kalau jalan raya rame itu dibuangnya lewat sini teman-teman. Itu pasti rame jalannya. Tapi kalau hari-hari biasa gini ya seperti yang teman-teman lihat ini, sepi, enak. Itu apa ya? Ar-Rahmah, Pondok Ar-Rahmah. Sebelah kiri perumahan, banyak perumahannya. Harganya juga menurut saya loh ya, menurut saya masih masuk akal lah. Saya nggak di endorse ini, tapi ya banyak yang tanya dari orang-orang gitu ya, kalau misalnya saya luar kota tinggal di mana Mas? Di Malang gitu. Oh enak ya di Malang dingin gitu. Enggak juga teman-teman, Malang sekarang itu ya panas itu. Tapi kalau teman-teman cari yang dingin dan hawanya sejuk gitu ya, view-nya bagus, itu daerah Indau itu saya rekomendasikan. Karena saya sudah tinggal di sini. Terus saya sudah mengalaminya sendiri. Jadi saya berani ngomong kayak gitu. Ini pondok pesantren Ar-Rahmah Putri. Sebelah kanan itu tadi. Daerahnya rame tapi apa ya, sepi gitu loh teman-teman. Jadi ya nyaman gitu, nyaman saja tinggal di sini daripada, menurut saya loh ya, menurut saya, daripada saya di tengah kota Malang gitu. Jalannya itu macet. Ya memang kalau dikatakan Malang masuk macet, ya macetnya juga jam-jam tertentu aja, pagi, siang, sore. Tapi kalau sudah pagi, siang, sore ya itu dikatakan ya macet teman-teman. Terus jalur ini di depan kita ini, perempatan ini kita belok ke kanan. Nah jalur ini teman-teman, itu sudah enak teman-teman, dilewati Trans Jatim soalnya. Jalur ini tuh dilewati Trans Jatim. Jadi itu di depan itu ada busnya itu. Coba kita kejar atas itu lagi. Ada gas sedikit teman-teman. Gas. Kita kejar bis Trans Jatim itu. Nah itu yang warna biru di depan. Trans Jatim di Malang ini masih satu koridor ya teman-teman, dari terminal Batu ke terminal Habib Kristi atau Gadang teman-teman. Jaraknya cukup jauh loh, dan itu jauh dekat 5.000. Jadi daerah sini transportasinya sudah cukup oke teman-teman. Kalau bingung ya ojol di sini banyak 24 jam. Ini kita lurus saja ya, ke Trans Jatim, belok ke kiri. Kita lurus saja. Nah di daerah sini sendiri itu juga tempat nongkrongnya kawula muda. Kenapa tempat nongkrongnya kawula muda? Di daerah Durmo sini itu tempatnya kafe-kafe teman-teman, daerah sini. Jadi sebenarnya sih ada dua tempatnya, daerah sini di depan kita ini, dan juga yang belok kiri tadi. Kalau view-nya yang bagus itu yang belok kiri tadi teman-teman. Jadi kalau di sini ini juga nggak kalah bagusnya juga. Kalau weekend gitu ya, malam minggu itu rame banget anak-anak nongkrong di sini teman. Kiri kanan ini kafe, Bio Cafe, PGCS, Alaska Cafe, banyak teman-teman. Pasadena Cafe, Halo Cafe,
pokoknya banyak lah. Jadi buat kalian kaum muda dari luar kota yang mau liburan ke Malang, Mas, kalau liburan ke Malang nongkrongnya di mana? Di daerah Dermo, teman-teman. Jalan Dermo Dau, itu tempat nongkrongnya kaula muda. Sebenarnya ada juga di daerah Sudimoro, tapi di Sudimoro itu jalannya kecil, teman-teman, sering juga macet. Tapi nilai plusnya di Sudimoro itu ketika teman-teman keluar itu sudah di Jalan Soekarno-Hatta, atau ya jalan favorit lah, sama kayak Jalan Ijen. Nanti next kita bikin video ke sana ya teman-teman. Tapi ini kita review dulu bagaimana hasil gambar Akaso V50X ini, secara warnanya gimana, kestabilannya gimana, juga audionya gimana ya teman-teman. Nanti kalau sudah oke, kita langsung gas bikin konten jalan-jalan motovlogan. Untuk sementara ya ini dulu teman-teman, saya tunjukkan daerah Kecamatan Dau dulu. Ini daerah-daerah yang asri ini teman-teman tuh. Kalau teman-teman cari makan gitu ya nggak sulit lah. Jalannya enak teman-teman, naik turun syahdu sekali lah. Terus kalau di sini nih penjual makanan juga banyak teman-teman. Mau yang model apa ada. Alah, kok pelat aku. Mau yang model apa aja ada teman-teman. Di sini sekolahan juga banyak, SD khususnya. Kalau SMP tadi itu agak naik ada, tapi kalau kebanyakan sih orang-orang di sini SMP-nya lebih milik ke arah ke Kota Malang teman-teman. Ya mungkin SMP-nya atau secara apa ya, secara kualitas mungkin ya menurut orang tua ya lebih baik ya kalau di kota gitu daripada di daerah pinggiran gitu teman-teman. Ini kita belok ke kanan aja ya teman-teman. Belok ke kanan. Oke. Jadi itu ya teman-teman, saya minta koreksinya ya. Misalnya ini audionya jelek ya, tolong dikomentari gimana cara buatnya lebih bagus lagi suaranya, biar gak ada apa, kalau ada noise-nya ya gimana. Saya itu ini sempat ragu, katanya audio Akaso jelek gitu. Terus gimana cara membuat audio Akaso tidak noise atau anginnya nggak masuk? Itu dikasih Hansa Plus itu. Nah itu sudah saya bungkus Hansa Plus ini teman-teman. Hasilnya seperti apa nanti ya kita lihat sama-sama. Nanti saya sendiri juga nggak tahu ini. Saya sendiri nggak tahu. Yang penting kita tes dulu gitu teman-teman, sambil putar-putar daerah Kecamatan Dau. Terus stabilisernya gimana, nanti teman-teman bisa komen. Kalau teman-teman perbandingannya, waduh mas stabilisernya kok kurang bagus, nggak kayak DJI kecil. Nah ya kamera 1 jutaan teman-teman dibandingkan DJI atau DJI yang harganya sudah hampir 5 juta ya jauh. Jelas ada harga ada rupa lah. Yang penting ini warnanya itu enggak apa ya, enggak jelek-jelek temen lah. Oke teman-teman, jadi cukup sekian review kita tentang Akaso V50X ini ya. Kalau menurut saya sih gambarnya sudah bagus, cuma yang kurang di audionya aja. Jadi nanti kita perbaiki sama-sama ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video saya ini. Dan kalau bisa subscribe ya teman-teman subscribe. Kalau belum bisa ya saya ucapkan terima kasih karena sudah mampir di channel saya dan menonton video saya ini teman-teman. Jadi kita bertemu di video selanjutnya lagi ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.